Halo Ngominers, apa kabar kalian? Apakah sudah selesai berkabungnya? Oke, let's face it, let's be real. Yang bikin kita kecewa adalah bukan karena kita seri, tapi karena kita seri plus Napoli juga seri. Which is kalau kita menang kita sudah ada di atas. Oke. Aduh, kita akan bahas pertandingan apa yang seharusnya dilakukan Inter dengan lebih baik dan bagaimana kalau kawan-kawan kayak pasti banyak yang udah tahu bahwa Inter menolak untuk menghadiri sesi preskon dan itu akan kita bahas. Intinya adalah dari pihak Inter merasa bahwa sepanjang musim ini terlalu banyak Inter awalnya aku ingin memakai kata dicurangi, tapi dicurangi itu mengimplikasikan ada suatu hal yang disengaja. Jadi aku akan lebih perhalus dengan dirugikan. Oke, tapi nanti kita bahas. Itu ada artikelnya, bahkan ada 2 artikel yang membahas itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ya berita yang cukup menyenangkan. Dikabarkan Inter dan Marseille akan mengadakan pembicaraan final, hampir final lah, yang decisif, yang menentukan antara Inter dengan Marseille di minggu ini. Kalau Inter dengan pemainnya sendiri itu dikabarkan sudah ada kesepakatan untuk kontrak 5 tahun. Sekarang tinggal bagaimana Inter bisa meyakinkan Marseille. Kabarnya Inter sudah memposisikan diri atau memberikan penawaran yang bersifat take it or leave it, no more negotiation. 25 juta, sekitar 25 juta. Nah, kalau Inter misalnya bisa mendapatkan dia si Luis Enrique dengan 25 juta, aku sih masih tidak berpikir oke, aku nggak akan bilang dia pemain yang jelek, tapi bagiku Dumfries masih lebih bagus dibandingkan pemain ini itu. So Dumfries itu 14 juta, sekarang ini 25 juta. Bagiku pribadi sih kok sayang ya. Tapi ya kita lihat aja. Ini kan pemain masih relatif muda. Siapa tahu nanti semusim 2 musim sekarang jadi backupnya Dumfries dulu, tapi nanti bisa step up bahkan menjadi lebih bagus dari Dumfries. Kita lihat saja nanti, oke. Nah, kemudian soal jadwal ini masih chaos guys. Akhirnya pembicaraan soal jadwal ini ditunda karena pihak-pihak yang terlibat itu sama-sama tidak menyetujui. Dari Inter, mereka ingin itu dimajukan 1 hari ke hari Kamis waktu sana. Tapi dari Napoli mereka tidak setuju. Dari pihak DAZN ini yang megang kayak hak siarnya itu juga tidak setuju. Mereka lebih ingin kick off-nya itu tetap Friday. Kalau di kita itu ini. Kalau di kita itu Sabtu jadinya karena kita kan lebih awal ya. Nah, kalau Napoli sih mereka bilang inginnya kalau ada perayaan mereka biar bisa melakukan perayaan itu di besoknya, kan itu akhir pekan. Kalau Kamis kan ada jarak 2 hari. Menurutku sih BS banget. Bagiku Napoli jelas ingin jika terjadi playoff Inter itu supaya terbagi konsentrasinya karena akan ada pertandingan final UCL, which is sah-sah saja. Kalau bagiku pribadi, aku tidak menyalahkan Napoli karena mereka melakukan apa yang memperbesar kemungkinan mereka untuk menang masih dalam aturan koridor aturan yang berlaku. Karena jadwalnya memang tanggal 24, ya sudah mau bagaimana lagi gitu. Cuman ya kalau aku sih ke panitia liga sih ya, karena Inter akan berlaga di final Liga Champions. Kalau Inter menang itu kan Serie A juga terangkat. Karena kapan sih terakhir Serie A itu menjuara Liga Champions? Tahun 2010. Ya Inter juaranya. 2010 ke 2025 itu 15 tahun, Pak. 15 tahun liga yang harusnya liga top Eropa itu nggak pernah juara Liga Champions. Malu, Pak. So kita lihat saja bagaimana keputusan dari panitia liga nantinya. Nah, ini pertandingan yang unik di kemarin itu anggaplah kayak pertandingan semifinal ya. Tapi yang semifinalnya itu cuma Inter Milan sama Napoli itu 4 pelatih semuanya kena kartu merah. Inzaghi kena kartu merah, kemudian Conte kena kartu merah, Cifu kena kartu merah, kemarin
pelatihnya si siapa itu yang pelatihnya Lazio siapa namanya aku lupa banget, itu juga kena kartu merah. Kalau Conte aku nggak tahu tapi yang pasti dia argue dengan Cifu, mungkin mau gontok-gontok. Kalau Inzaghi ya katanya dia bersih tegang, bersilat lidah pas kejadiannya pas penalti apa pas offside-nya itu dianulir, golnya Arnautovic dianulir. Yang mana itu aku bisa tunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak offside. Yang mana itu seiring dengan klaim dari pihak Inter bahwa Inter itu terlalu banyak dirugikan oleh keputusan wasit, keputusan VAR di musim ini. Oke, tapi nanti kita bahas. Nah, ini Jan Bisek. Ini adalah bahasan yang menarik. Kenapa aku bilang menarik? Jan Bisek impresis, tampil mengesankan, dan terus terang aku setuju. Kalau kita bisa cut itu bagian di mana dia bikin kesalahan bodoh, di mana Inter kena penalti, itu bisa bagiku sendiri masuk 3 performer terbaik dari pemain-pemain Inter. Tapi gara-gara dia handsball runtuh semuanya. Terutama kita lihat Bisek sangat bagus dalam build up. Wow. Aku bahkan dengan hati-hati mengatakan bahwa kalau urusan build up kayaknya Bisek lebih bagus dari Pavard. Kayaknya loh ya, tapi ya tentu saja sangat debatable. Dan kemarin aspek dimana dia kurang yaitu dalam bertahan, kemarin dia cukup bagus. Cuman gara-gara handsballnya tuh buyar semua Pak. Dan ini seperti yang aku katakan, aku kan pernah main jadi center back dulu. Dan aku juga pernah bilang bahwa posisi itu striker, gelandang, center back, kiper. Semakin ke bawah itu semakin haram hukumnya kalau melakukan kesalahan. Dan itulah kesalahan yang dilakukan Bisek. Bayangkan sepanjang pertandingan dia main bagus, tapi bahkan nyetak gol kan, tapi gara-gara kesalahan dia langsung buyar Pak. Dan banyak yang mengutuk Bisek. Padahal sebenarnya yang paling jelek itu Arnautovic yang paling jelek. Kalau kawan-kawan yang nonton itu pasti setuju dengan aku. Bisek itu masih bagus banget mainnya, kecuali yang handsballnya. Arnautovic yang paling parah. Nah, ada kalimat di sini handsball itu yang sangat tidak diperlukan. Kenapa aku bilang tidak diperlukan? Karena kalau kawan-kawan lihat, dia kan mau digocek kan, bolanya di lob gitu oleh si siapa namanya strikernya inilah, aku lupa banget. Di belakangnya itu ini, lihat. Dia memang digocek, ini pasti bakalan kelewat ini sih bisa kan. Tapi Dumfries sudah sangat siap untuk mengantisipasi sehingga dia nggak perlu giniin tangan. Yang mana kemarin kan ada ini juga, ada perdebatan juga. Tangannya bisa kan memang sempat di kayak gini, tapi kemudian dia langsung ingat tangannya langsung ditarik lagi, dan ketika ada kontak bola itu tangannya nempel. Tapi aku kalau secara objektif itu tetap handsball. Kenapa? Karena kata-kata dalam book of rules itu adalah posisi tangan yang natural, tidak memperbesar. Sedangkan dia walaupun nempel tadi tangannya tuh gini. Kalau tangannya itu misalnya kayak gini ke bawah gini, walaupun tidak nempel pun itu kemungkinan bisa tidak handsball. Tapi tangannya tuh terlihat sekali memperbesar bentuk tubuh kan. So itu memang harus itu harus handsball memang. Jadi bagiku dalam hal itu keputusan wasit sudah benar. Keputusan wasit itu salah sebenarnya. Dia kasih play on, tapi kemudian dari VAR yang interupsi bilang bahwa itu handsball. Oke. Mungkin berita terakhir ya. Oh bukan. Ini salah satu berita yang bikin banyak Indrisi resah karena ada gosip bahwa katanya 1 Juni itu Inzaghi siap terbang ke Riyadh untuk melakukan pembicaraan yang menentukan dengan Al Hilal. Kabarnya Al Hilal itu menawarkan 20 juta cash net per musim. Wow, 20 juta itu jumlah yang gak kebayang guys. Dengan dibandingkan Inter yang kalau nggak salah gajinya dia 7 juta ya. Itu tentu saja sudah jauh banget. Tapi kemudian aku sempat bilang di grup bahwa nggak mungkin karena 1 Juni itu final UCL, nggak mungkin pada hari itu juga
dia langsung terbang ke Al Hilal. Jadi sepertinya ini berita yang dilebih-lebihkan. Tapi kemudian ada klarifikasi bahwa yang terbang ke Riyadh ke Al Hilal itu adalah agennya. Agak masuk akal, bisa jadi karena agen kan mau Inzaghi lagi kerja, mau lagi boker kan, ya agen itu secara mandiri melakukan ini. Yang jelas dari Inzaghi kan mau apa enggak kan gitu aja. Nah tapi kemudian ada berita yang melegakan dari mana ini? Sumbernya adalah La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Gianluca Di Marzio yang membantah klaim ini, bahwa mereka bilang Nerazzurri manajer atau apa ya, pelatih Inter tidak berniat menerima itu. Bahkan dia sangat fokus untuk akhir-akhir musim ini, dalam sangat fokus artinya dia nggak mau diganggu dengan hal itu. Dan bahkan dia juga berharap dia akan tetap di Inter di musim depan. Dari pihak Inter juga sudah berkali-kali bilang bahwa ini cuma sekedar formalitas saja. Dari pihak Inter ingin Inzaghi stay walaupun zero tituli, walaupun musim Inter ini berakhir tanpa gelar sama sekali. Inter sudah bulat bahwa mereka akan memperpanjang kontrak Inzaghi. Nah sebenarnya Inzaghinya yang belum tahu nih. Kalau dari ini bilang sih katanya Inzaghi pengen di Inter, tapi statement dari Inzaghi itu belum ada. Dia masih fokus season finale, nggak mau diganggu dengan segala macam itu. Oke. Nah, injury bus, berita baik berikutnya adalah Lautaro bisa main lawan Como, kemudian Pavard juga hampir dipastikan bisa main lawan Como. Kemudian Fratesi, intinya adalah pemain-pemain kita yang cedera itu semua sudah bisa kembali saat pertandingan lawan Como. Terus terang aku cukup optimis kita bisa menang lawan Como. Tapi harus kuakui kepesimisanku itu adalah Napoli bisa kalah lawan Cagliari. Nah, aku bukan bilang Cagliari jelek ya. Cagliari itu secara posisi mereka itu ada di atasnya. Di atasnya yang kita kalahin itu. Bukan yang menahan seri Napoli, yaitu tempo hari Parma. Nah Parma ini kan peringkat 16, Cagliari itu peringkat 14. Jadi peringkatnya Cagliari itu di atas Parma. Kok agak bingung tadi aku. Jadi ya kan secara teori bagusan Cagliari daripada Parma. Masalahnya adalah Parma ketika menahan imbang Napoli itu banyak faktor. Pertama, Chivu itu adalah mantan legenda Inter. Tentu dia sangat bersemangat untuk membantu Inter sehingga habis-habisan lah untuk bisa menghentikan si Napoli kan. Yang faktor kedua, Parma itu kan mereka masih belum aman dari zona degradasi. Poin mereka itu 32 sebelum pertandingan ini dimulai kan. 32 itu kan masih sangat bisa disalip itu oleh Empoli atau Lecce, bahkan Venezia 29. Venezia jadi sama nilainya. Jadi sama, kalau mereka kan 29, kalau dapat 3 kan jadi 32. Jadi motivasi mereka itu berlipat ganda. Sedangkan Cagliari ini mereka udah aman. Dari degradasi mereka sudah aman. Kalau mau ke Eropa kayaknya udah tidak mungkin. So tidak ada motivasinya gitu loh buat Cagliari mau tampil ngotot lawan Napoli juga. Buat apa? Apalagi itu bertandingnya di kandang Napoli. Kawan-kawan pasti tahu ultras di Italia itu, bayangkan. Mungkin kalau Cagliari mereka menghindari degradasi, penonton itu bisa memaklumi kalau Cagliari itu tampilnya ngotot. Tapi ini nggak ada kepentingan apapun. Terus Cagliari tahu-tahu mengalahkan Napoli, bisa rusuh itu stadion, Pak. Walaupun nggak ada yang ngomongin, tapi di benak pemain Cagliari itu pasti ada kekhawatiran itu. So ya itu pandanganku. Kalau kawan-kawan gimana, silakan di komen, nanti aku pasti baca. Itu sih kalau soal Scudetto.
Nah, sekarang aku mau bahas soal bahwa Inter Milan yang mogok bicara terhadap pers. Dan terus terang aku sangat bisa memahami kenapa Inter Milan mogok bicara. Satu, paling fatal, bukan paling fatal, yang paling terlihat tentu saja pihak Inter Milan sangat marah. Walaupun bagiku pribadi wasit itu bagus. Ini aku pribadi ya. Apakah ada keputusan wasit yang merugikan Inter? Ada, yaitu pada saat yang bagiku itu adalah kesalahan wasit yang sangat sangat jelas, yaitu ketika di babak pertama bisa didorong oleh Rovella. Bagiku itu jelas ngedorong di kotak penalti. Itu kalau di luar kotak penalti itu pasti sudah tendangan bebas. Kenapa di dalam kotak penalti kok justru tidak diberikan sempritan? Itu, dan VAR tidak mengintervensi. Wow, VAR tidak mengintervensi. Bagiku ini kan kemarin itu ributnya ada yang orang ini ya dari Naples. Salah satu asisten VAR itu memang berasal dari Naples. Apakah ini ada hubungannya? Aku curiga iya. Curiga loh ya, karena kita menuduh nggak bisa. Kemudian itu sih bagiku yang seharusnya dikasih penalti. Kemudian dari wasit harusnya bisa melihat kejadian itu dengan jelas. Kemudian dari VAR harusnya bisa mengintervensi. Nah, kemudian dari Inter ini aku bacakan sedikit aja ya. Per Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport, mereka bilang bahwa rasa frustasi di kubu Inter itu sudah mencapai titik didihnya. Nah, keputusan dia yang sangat memalukan, yang sangat merugikan Inter itu ya kemarin itu dibilang banyak, tapi bagiku nggak banyak. Nah, kemudian ini bukan pertama kalinya wasit merugikan Inter. Nah, untuk memulainya Inter kalah di Supercoppa Italiana lawan AC Milan karena kontroversi, karena situasi yang kontroversial. Ini aku lupa ininya keputusannya yang merugikan. Yang jelas di benakku memang kita dirugikan waktu itu, tapi kejadian spesifiknya apa aku lupa karena sudah lama banget kan. Nah, kemudian ada beberapa keputusan juga yang secara signifikan merusak kesempatan Scudetto bagi Inter. Ketika lawan Fiorentina, Marco Guida memberikan penalti untuk handsball yang meragukan terhadap Matteo Darmian. Kemudian ini yang Nicolo Rovella mendorong Jan Bisek, ini tadi sudah aku bahas. Kemudian wasit yang sama juga tidak menghadiahkan penalti untuk foul di Milan Derby lawan terhadap Marcus Thuram. Nah, ini aku ingat kayaknya ada dorongan apa sih? Kayaknya didorong waktu itu. Itu kalau waktu itu Inter menang kan lumayan. Inter sekarang lebih banyak 2 poin dibandingkan 77. Harusnya kita berapa? 77 tambah 2, 79 poin kita. Kemudian sehingga ada berlawanan dengan omongannya si siapa namanya, Hansi Flick yang bilang setiap 50-50 situasi 50-50 itu selalu menguntungkan Inter. Kalau di sini setiap situasi 50-50 itu selalu merugikan Inter. Nah, itu klaim dari La Gazzetta ya, bukan aku yang bikin klaim. Nah, kemudian wasit ini juga mendapat banyak serangan gara-gara keputusan dia yang banyak dianggap merugikan. Nah, kalau aku pribadi sudah aku bilang pendapatku, tapi ini menurut Gazzetta dello Sport juga banyak hal-hal yang bisa didiskusikan, diperdebatkan dalam pertandingan lawan Lazio kemarin. Nah, mana itu? Equalizer pertama dari Lazio itu awalnya di flag offside, tapi kemudian ternyata itu tidak offside. Kalau aku setuju ini nggak offside, yang Vecino kasih assist ke Pedro, bagiku itu nggak offside. Aku sudah lihat replaynya dari berbagai angle, ya itu memang bukan offside. But, nah ini ada keraguan tentang Marko Arnautovic, apakah dia benar-benar offside ketika mencetak gol yang harusnya menjadi gol kemenangan Inter. Nah, ini
Gazzetta dello Sport ya yang bikin, tapi kita akan menilai dengan mata kita sendiri. Jadi terserah deh kalau ada yang ngomong wah itu ndak gini, ndak legowo, kita akan lihat. Nah, ini adalah momen tersebut ya. Dan aku akan perbesar. Ini Korea melepaskan crossing yang diinikan oleh siapa namanya ini? Arnaud Taufik. Teng, pes. Ini kan gol ini dari ini yang dibilang offside. Ini yang bagiku agak meragukan. Apakah offside-nya dari Agusto ini? Apakah dari ininya Korea? Karena bagiku sih ini enggak apa ya, agak sulit untuk kalau kita lihat. Nah, aku bingung jadinya. Kalau di sini ini kelihatannya nggak offside ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, wasitnya udah bilang offside. Di sini. Kalau dia ngitungnya dari sini ya jelas offside sih. Aku bingung. Aku ngira tadi crossing itu langsung ke Arnaud Taufik loh, makanya itu harusnya nggak offside. Tapi ternyata Agusto yang bikin ini jadi offside. Kalau kita lihat lagi memang Agusto sangat jelas menyentuh bola. Ini. Oke, kita ulang lagi sana. Iya. Nah, yang jadi perdebatan berikutnya adalah ini aku benar-benar salah tadi pas aku menyusun argumenku. Aku kira itu pada saat Korea crossing itu langsung Arnaud Taufik. Aduh, goblok banget aku, Pak. Aku kira langsung Arnaud Taufik yang apa namanya, yang nyundul. Ternyata itu disentuh oleh Agusto duluan. Nah, dari Agusto ya memang udah offside. Si ininya, si Arnaud Taufiknya memang sudah offside. So ya gitu deh. Cuma kalau dari sini kenapa dibilang offside ya? Kenapa dibilang tidak offside ya? Mana itu ya? Poin berikutnya adalah yang dibicarakan banyak keputusan salah yang tidak ada foul tapi disemprit sama wasit. Tapi dalam hal ini yang disemprit ini merugikan dua-duanya. Ada kejadian di mana Inter yang dapat foul padahal nggak ada pelanggaran. Ada juga kejadian yang Lazio dapat foul padahal nggak ada pelanggaran. Itu sih. Jadi makanya aku bilang bahwa aku nggak ngelihat tanda-tanda wasit ini memang sengaja menjatuhkan Inter. Tapi apakah ada yang merugikan Inter ya, yang paling jelas yang Bisek itu sih. Kalau kalian lihat aja di ininya, di TikTok udah banyak, di YouTube sudah banyak Lazio fall on Bisek gitu aja akan muncul banyak ininya. So itu sih pandanganku. Cuman kalau dari pertandingan sebelumnya yang sebelum pertandingan itu memang banyak sih. Itu yang tadi aku bahas dari artikel tadi La Gazzetta itu hanya beberapa aja. Sebenarnya selain itu banyak lagi, termasuk yang soal pada saat kita lawan Roma. Nah, ingat gak yang lawan Roma itu kita mestinya dapat penalti. Siapa itu yang didorong, aku lupa banget. Itu gak dikasih penalti. Kemudian pada saat seri lawan Bolonya, seri apa? Sorry. Kalah kita lawan Bolonya kan. Yang ini apa namanya, lemparan ke dalam tapi majunya jauh sekali sampai berapa ya, 5 meter apa 7 meter itu majunya. Itu dibiarkan saja oleh wasit. Dan ya mau bagaimana lagi. Yang jelas kalau ada yang ngomong Marotta League jelas kita akan ke-trigger banget. Orang buktinya kita yang banyak dirugikan. Oke guys. Ngomong si Conceição juga kena kartu merah. Conceição lawan Milan lawan Fiorentina kena kartu merah. Jadi ada 5 pelatih yang kena kartu merah di Giornata 37 kemarin. Conceição, Conte, Inzaghi, Cifu sama pelatihnya ini lupa banget aku nama pelatihnya. Pelatihnya apa nih? Yang lawan Inter? Aduh, pelatihnya Lazio.
Oke guys, itu dulu konten kali ini. Sorry banget aku tadi bener-bener kok ini ya, pikiranku kok yang Korea itu tadi crossing langsung ke Arnolfik, ternyata si ini dulu yang ngambil, si Augusto dulu yang ngambil, habis itu baru disunul sama Topik. Ada yang bilang kalau itu dibiarin saja sama si Taufik itu kayaknya bakal masuk. Kalau dilihat dari angle-nya sih kayaknya nggak bakalan masuk. Paling mungkin itu bakalan Dumfries yang nyundul, tapi Dumfries pun kayaknya udah offside juga itu. Kalau aku perlihatkan ini ya. Nah, ini kan disentuh sama Augusto, teng. Pada saat itu aku bisa lihat si ini juga sudah offside. Si ini di pek. So ya sama, Dumfries juga udah offside. Kalau kita lihat arah bolanya, bagiku sih ini ada yang bilang ini apakah arah bolanya ke dalam ya? Kayaknya aku lihat ini nggak ke dalam sih. Tuh. Tapi aku susah sih menentukan. Kalau kawan-kawan gimana? Kayaknya lebih banyak berpendapat ini bola arahnya ke dalam gawang ya. Tapi dari sudut ini terus terang susah menilai. Mungkin bakalan kena tiang, tapi ya sudahlah, susah kita menilai yang apa ya, kejadian yang sudah lewat itu. Kan susah kita memproyeksikan arah bola itu. Yang jelas kalau offside-nya bagiku ini memang beneran offside sih. Arnautovic dan Dumfries itu sama-sama offside. Itu aja sih bro, sekali lagi aku minta maaf karena tadi aku bener-bener mikir bahwa itu dari Korea langsung si Tope yang nyundul. Aduh, ini mungkin masih gara-gara stres, gara-gara Inter gagal mengkapitulasi hasil seri yang diderita oleh Napoli. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.